Selamat hari Minggu, Bapak dan Ibu semua. Minggu hari ini adalah Minggu Keluarga, maka kita akan memberikan persembahan bulanan atau tahunan di amplop yang telah disediakan. Mari kita satukan hati kita matikan gadget kita berdoa bersaat teduh di dalam hati kita masing-masing. Amin. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita semua yang bersekutu dalam ibadah minggu ini bersama dengan keluarga menghadap Tuhan karena merindukan perjumpaan dengan Tuhan bersama saudara seiman. Seperti seruan pemazmur, Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan tempat kemuliaan-Mu bersemayam menjadi seruan kita. Kerinduan ini semakin berkobar saat dimampukan dalam seminggu ini melewati berbagai pergumulan, sukacita, pekerjaan, dan dalam rumah tangga. Layaklah kita bersyukur pada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia menjadi tempat perlindungan kita yang teguh, maka di dalam rasa syukur atas penyertaan Tuhan, marilah kita bernyanyi sambil bersalaman. Memasuki bulan Februari, HKBP melalui tema bulanan mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan dalam panggilan untuk mengasihi dan menjala manusia. Marilah kita membaca nas bulanan yang ditetapkan oleh gereja kita, Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tuhanlah tempat kita berlindung. Setiap orang yang datang padanya tidak pernah ditolak dan dipermalukan. Setiap hari kasih-Nya berlimpah untuk umat-Nya. Kita bernyanyi. Tuhanlah harapan dan tempat kita percaya, kepadanya lah mengabdi dan taat untuk selama-lamanya. Dalam sukacita,
marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan untuk menyaksikan kebaikan-Nya sepanjang hidup. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan dirimu melalui firman-Mu, bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenalkanlah dirimu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau, dan kami melakukan kehendak-Mu
dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Kita bernyanyi. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu hukum Taurat pertama dan artinya. Hukum Taurat pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah, kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Dalam kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan, membawa segala beban dosa, kelemahan-kelemahan, dengan mengingat perbuatan kita terhadap Allah, sesama dan secara khusus terhadap keluarga, orang tua, suami, istri dan anak-anak, yang tanpa sadar mendukakan hati Tuhan. Kami adalah pendukung kuat bagi anak-anak dalam proses belajar. Itu sangat banyak menyita energi dan waktu. Seharusnya kami harus memiliki perspektif yang baik dan sabar terhadap anak kami. Firman-Mu mengatakan,
Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Kami sering tidak sabar terhadap mereka. Ampunilah kami, Tuhan. Kami adalah istri dan sekaligus menjadi ibu bagi anak-anak kami. Firman Tuhan mengatakan, Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Jika dalam kesibukan dan pergumulan kami melupakan tanggung jawab dengan mengeluarkan amarah, kasihanilah kami. Kami adalah anak di rumah yang dikasihi orang tua dan Allah. Dalam perjalanan kehidupan, kami terkadang mengabaikan firman Tuhan karena mengandalkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sesungguhnya Tuhanlah pelindung sejati, bukan hasil pengetahuan manusia. Firman Tuhan mengatakan, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepadaku. Ampunilah kami Tuhan. Kita bernyanyi. Marilah kita memohon keampunan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Maha Kasih. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan kemampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan keampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini, tertulis pada Ibrani 2 ayat 14 sampai 18. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, ia juga menjadi sama dengan mereka dan turut mengalami keadaan mereka, supaya melalui kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dengan demikian, ia membebaskan pula mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia pedulikan, tetapi keturunan Abraham yang ia pedulikan. Itulah sebabnya, dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa umat manusia. Karena ia sendiri telah menderita ketika dicobai, maka ia dapat menolong mereka yang sedang dicobai. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Vokal grup? Jika tidak ada, kita dengarkan warta jemaat. Shalom. Selamat datang dan selamat mengikuti ibadah di Gereja KBP Mampang Prapatan, khususnya bagi saudara yang pertama kali mengikuti ibadah di gereja ini. Tuhan berserta kita. Marilah kita mendengarkan warta jemaat. Minggu 2 Februari 2025 adalah minggu keempat setelah Epifanias dengan topik khotbah Tuhan adalah bukit batu dan pertahanan kita, atau Jehovah do Partano Batoan Jalaha Porusata, dari Mazmur 71 ayat 1-6. 2. Ibadah Minggu Keluarga dan Tabur Benih. Pada hari ini Minggu 2 Februari 2025 diadakan ibadah Minggu Keluarga dan Tabur Benih. Ibadah Bahasa Indonesia pukul 07.00 WIB dan ibadah Bahasa Batak 09.30 WIB. Kita akan menyerahkan persembahan bulanan atau tahunan, amplop disediakan. Ibadah tabur benih diadakan setelah persembahan kedua, maka jemaat diharapkan untuk membawa modal usaha, harga bisnis, dan yang mendatangkan sumber kehidupan hidup jasmani kita untuk didoakan bersama-sama. 3. Sharing Minggu Pagi Remaja atau SMP. Pada hari ini, Minggu 2 Februari pukul 09.00 WIB bertempat di ruang remaja, konsistori lantai 2, telah dimulai kembali kegiatan sharing Minggu Pagi Remaja. Diberitahukan kepada remaja untuk mengikuti kegiatan tersebut. 4. Syukuran awal tahun week 1. Pada hari Sabtu 1 Februari 2025 telah dilaksanakan kebaktian syukuran awal tahun week 1 bertempat di rumah keluarga Sintua RC Nurat Boru Sinambela, Perumahan Babakan Sari, Jalan Babakan Sari 6 nomor 1 Bantar Jati Bogor. Kegiatan ini didampingi oleh Amang Pendeta Robert S. Pandiangan. 5. Syukuran awal tahun week 3. Pada hari Sabtu 8 Februari 2025 akan diadakan kebaktian syukuran awal tahun week 3 bertempat di Wisata Bumi Restu, Jalan Cikuni Raya nomor 88B, Bekasi Selatan. Diberitahukan kepada warga anggota jemaat week 3 untuk dapat mengikuti kebaktian syukuran awal tahun tersebut. 6. Seminar Remaja Parents Day. Pada hari Sabtu 15 Februari 2025 pukul 15.00 WIB di Gedung Serbaguna, kategorial remaja mengundang para orang tua, khususnya yang memiliki anak pra-remaja dan remaja, untuk mengikuti seminar parenting yang berjudul Remaja Parents Day dengan narasumber Ibu Siska F. Lumban Gaul, Master Psikologi, adalah pengerja gerejawi bidang youth GKI Kota Wisata dan praktisi psikologi. Untuk para orang tua yang ingin mengikuti dapat mendaftar melalui Nyonya Situmorang Boru Sinurat dengan nomor telepon 0812 5321 3851. 7. Jadwal ibadah tengah minggu, nanti bisa dilihat di warta jemaat. 8. Partangiangan Week. Hari Selasa 4 Februari 2025 pukul 19.30 akan diadakan kebaktian Week di Week 1 tuan rumah keluarga Nyonya Siagian Sintua Else Samianta Boru Turnip di GSG. Week 3 tuan rumah keluarga Sintua Horasimbolon Boru Nafitupulu di Konsistori. Week 5 tuan rumah keluarga M Huta Barat Boru Samosir di Jalan Delima Ujung 3 nomor 60 Beji Depok. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus jemaat week 1, 3, dan 5. 9. Ibadah Minggu Variatif. Pada hari Minggu 9 Februari 2025 pukul 17.00 WIB bertempat di Gereja HKBP Mampang Perapatan akan dilaksanakan ibadah Minggu Variatif. Warga jemaat yang sakit. 1. Amanata Desmanik, sektor 2 di rawat jalan. 2. Amang Pesta Robert Siahaan, sektor 1 rawat jalan. 3. Amang Beli Desa Ragi Sijabat, sektor 3 pemulihan di rumah. 4. Inang Nyonya Silalahi Sintua Boru Gurning,
Sektor 3 pemulihan di rumah. 5. Nyonya Sitompul Boru Pasaribu, Sektor 1 pemulihan di rumah. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. 11. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Dengan firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 12. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Dengan firman Tuhan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seseorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 13. Keuangan terlampir. Persembahan, ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 117 sambil memberikan persembahan 1A dan 1B. Semua musuh umatnya dan kalah
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, marilah kita membuka Alkitab kita. Nats khotbah untuk kita di hari Minggu ini tertulis di Mazmur 71 ayat 1 sampai 6. Mazmur 71 sampai 6 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Doa minta perlindungan di masa tua. Padamu ya Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang yang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda. Ya Allah, kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Demikian nats khotbah. Amang inang saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, saya mau bertanya kepada kita, apakah kita punya musuh? Tidak ada. Mungkin kalau secara fisik ya, yang bertetangga tidak bermusuhan, atau mungkin suami dan istri tidak mungkin bermusuhan, walaupun ada kadang-kadang yang namanya selisih pendapat. Karena selisih pendapatan tidak, ini bukan dianggap musuh. Musuh kita semua ada, pasti ada. Kalau kita tadi merenungkan nyanyian nomor 117, musuh kita adalah iblis. Dia punya kekuatan saat kita lemah, bahkan ketika kita merasa kuat pun kita bisa dilemahkannya. Musuh kita adalah iblis yang mampu melihat di sudut mana kita bisa jatuh. Walau kita bahkan amang dan inang saat kita sedang berdoa pun, sudah saat teduh di rumah, sudah berdoa, tapi iblis itu akan menggoda kita. Bisa saja dari suara anak yang menangis dekat dengan telinga kita. Bisa saja dengan bagi ibu-ibu yang mau masak, bisa saja dengan jam atau weker atau peringatan, ini sudah waktunya masak. Atau mungkin amang dan inang itu masih hal yang sangat dekat dengan kita duduk. Tapi bisa saja amang dan inang, pekerjaan juga bisa menjadi tipu muslihat yang menjauhkan kita dari Allah. Termasuk kejayaan, keperkasaan, kemampuan kita, itu bisa diperalat iblis untuk menjatuhkan kita. Maka seperti tema khotbah hari ini, Tuhan adalah gunung batu dan pertahanan kita. Ini adalah bagian dari doa pemazmur ketika dia semakin tua, dia menyadari musuhnya tetap ada. Dan musuhnya itu berusaha menjatuhkan dia, mempermalukan dia. Dan dia merasa bahwa walaupun dia raja, dia merasa pengawalnya, tentaranya, kejayaannya, kehormatannya tidak bisa melindungi dia. Di dalam masa tuanya dia tidak tenang-tenang. Di dalam masa tuanya dia justru bergumul. Karena musuhnya tidak pernah habis. Mulai ketika dia muda sampai dia tua, mulai dia dari seorang gembala sampai dia sudah menjadi raja dan terkenal menjadi raja, dia tetap memiliki atau dikelilingi oleh musuh-musuh. Di dalam ayat 10 sampai ayat 11 dikatakan, sebab musuh-musuhku berkata-kata tentang aku, orang-orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama dan berkata, Allah telah meninggalkan dia.
kejar dan tangkaplah ia, sebab tidak ada yang melepaskan dia. Jadi ternyata di dalam kepemimpinannya pun ada yang berusaha menangkap dia, menjatuhkan dia. Bahkan ada dari antara mereka mengatakan Allah sudah meninggalkan dia, Allah sudah membiarkan dia. Tetapi ini adalah menjadi doa dan seruan dari pemazmur. Dia mengatakan Tuhan adalah gunung batuku dan pertahanan kita. Amang dan inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada satu penyakit yang diderita oleh orang tua saat ini. Walaupun tidak semua memilikinya. Kita mungkin pernah mendengar penyakit demensia. Demensia adalah penyakit lupa terhadap diri sendiri, lupa terhadap keluarga, lupa terhadap orang-orang di sekelilingnya, bahkan bisa lupa pulang. Tapi ada satu hal katanya, bagi beberapa orang yang memiliki penyakit demensia, dia tidak lupa Tuhan. Dan itu berasal dari keterikatannya sepanjang hidupnya, mulai dari dia muda, dan katanya dia dibiasakan bernyanyi dan berdoa. Jadi dia tidak lupa Tuhan saat dia melupakan dirinya. Dalam penyakit demensia, ketika seseorang lupa diri, Tuhan tidak melupakan dia. Itu sebabnya selalu diingatkan orang tua, atau bukan hanya orang tua, kita semua harus ditanam dan diberakar di dalam firman Tuhan, supaya ketika kita lupa diri pun kita tidak pernah lupa terhadap Tuhan. Jadi seruan dari pemazmur ini menjadi seruan kita bersama di dalam kehidupan kita, dalam menghadapi musuh, di dalam menghadapi pergumulan, di dalam menghadapi penyakit yang sedang kita derita, yang memungkinkan kita lemah dan memungkinkan kita jatuh. Maka melalui nats khotbah hari ini ada beberapa hal yang mau dinyatakan kepada kita semua. Yang pertama, Amang dan Inang, hanya Tuhanlah tempat kita berlindung. Ayat 1 dikatakan, saya bacakan, padamu ya Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku malu. Amang dan Inang, kita pasti pernah mendengar Martin Luther, Bapak Reformator. Jadi dia menggubah lagu Allahku Kota Benteng yang Teguh, itu tadi yang kita bacakan di nats pengantar di awal di Mazmur 46. Ketika dia memunculkan lagu itu saat dia sedang menghadapi tekanan, diburu dan hampir dibunuh dan mau dijebloskan ke penjara, karena dia mempertahankan bahwa satu-satunya bahwa jalan untuk keselamatan adalah hanya oleh karena iman, hanya oleh karena firman Tuhan, dan hanya oleh karena anugerah Allah. Pada saat itu dia sedang melawan kekuasaan dan kekuatan. Yang mempertahankan untuk selamat itu adalah ketika kamu punya uang, kamu bisa beli surat aplat, maka dosamu terhapuskan. Jadi di dalam penderitaan, di dalam pergumulan, dia mengarang lagu dari Mazmur 46 ini. Dia mengatakan bahwa Allah adalah kota benteng, artinya tempat perlindungan yang teguh saat semua goyah. Maka seruan ini menjadi seruan kita, bahwa Tuhan adalah kota benteng. Yang namanya kota benteng atau gunung batu itu adalah kalau katanya latar belakangnya gunung batu itu adalah gambaran sebuah bukit yang dipenuhi oleh bebatuan yang keras yang bisa membentengi manusia dari segala serangan musuh. Jadi sama seperti pemazmur hari ini menjadi seruan kita bersama. Tuhan adalah gunung batuku, tempat perlindunganku. Tempat perlindungan. Apa yang menjadi tempat perlindungan kita saat ini? Rumah. Tetapi Amang dan Inang, kita harus ingat, sebesar-besarnya rumah, berapa gembok yang kita pakai untuk mengunci pagar, berapa yang kita pakai yang menjaga rumah, tapi itu bukan jaminan untuk menjamin keselamatan kita. Dalam peristiwa kebakaran yang di California,
Hollywood adalah kota para artis, rumah yang megah, pusat perfilman Amerika. Tetapi ketika api melalap mengelilingi kota Hollywood, yang terjadi adalah Amang dan Inang, banyaknya rumah yang terbakar, banyaknya korban, banyaknya harta benda yang hangus. Tidak ada yang bisa menjamin keselamatan kita, tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita akan aman-aman di dalam kehidupan kita, karena safety kita yang paling utama adalah Tuhan. Rumah megah masih bisa dirampok, rumah megah masih bisa bocor listriknya yang menghanguskan. Tempat yang mungkin ternyaman yang kita singgahi itu juga belum tentu bisa safety, belum tentu bisa menjamin keselamatan kita. Maka seperti pemazmur, hanya dengan menjadikan Tuhan sebagai pelindung, tempat kita berlindung, tempat kita ternyaman. Kalau masalah itu pasti ada, pasti ada. Seperti yang ada di buku nyanyian HKBP nomor 117, setiap saat iblis itu, setiap saat malapetaka itu, setiap saat kelemahan itu akan datang menghinggapi kita. Tapi keyakinan seperti pemazmur saat ini, dia mengatakan bahwa Tuhan adalah perlindungan. Sekokoh-kokoh apapun rumah kita, sebagus-bagus apapun pelayanan tim pengawas atau satpam, Amang dan Inang, mereka bisa lemah. Kita sering didera kesakitan dan ketakutan. Moloraro masalah, pitor marpeor pikiran, pitor mengadung nebe, Amang Tuhan buana mau Tuhan. Mol holat hacit perasaan, holola gagal na pinarsita, pitor mulai nama pusing pikiran niba. Alanido Amang dot Inang na diholongan di bagasan Yesus Kristus. Seperti pemazmur, Tuhan diandalkan, demikianlah kita. Tuhan dapat diandalkan untuk menyelamatkan kita setiap saat, dan di dalam perjalanan kehidupan kita, Dia adalah kekal, tidak akan pernah roboh. Dia adalah kekal selama-lamanya. Dakya pensiud debata mengurupi hita di ngurutta. Yang kedua, melalui nats hari ini Amang dan Inang, kiranya iman kita tidak berubah. Jadi di dalam nats ini digambarkan bagaimana pemazmur menceritakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memperhatikan dan memelihara dia. Bahkan dikatakan mulai dari kandungan. Di ayat 6, kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Kemudian di ayat 5, sebab engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda. Mulai dari kandungan, pemazmur sudah menjadikan Tuhan topangannya, topangan tempat bersandar. Karena memang bayi Amang dan Inang, kita sudah paham, bayi itu tidak bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Bayi itu lemah, masih bergantung kepada ibunya, bergantung kepada orang-orang yang ada di dekatnya. Kalau masih dalam kandungan, otomatis dia bergantung pada ibunya. Jadi dia menggambarkan, waktu bayi juga aku sudah bertopang, sudah berada di dalam sandaran pada Tuhan, katanya. Kemudian dia katakan, waktu masa muda juga, kepercayaanku sejak masa muda ya Allahku. Kemudian di judul perikop kita Amang dan Inang, dua minta perlindungan di masa tua. Bayi, masa muda, masa tua, harapannya hanya Tuhan. Demikianlah kita diajak Amang dan Inang, iman kita jangan berubah. Iman kita jangan molo didok di bahasa Batak mulup lonong. Adong doa porsion na mulup lonong, adong. Di waktu hidup benar saya dong kad didok. Adong doa na minggu sehari setahun kapal selam, adong.
mulop holan di tikemar hari Natal. Ternyata amang dan inang yang mulop lonong itu juga ternyata bukan hanya jemaat yang sudah tua atau jemaat yang sudah dewasa. Anak sekolah minggu juga banyak mulop lonong. Seperti kapal selam. Kenapa? Jadi pergumulan guru sekolah minggu itu kan amang dan inang. Kalau misalnya Desember tiba-tiba ramai anak sekolah minggu keluar dari tempatnya, entah dari mana, enggak mungkin baru-baru lahir langsung pergi ke Natalnya sekolah minggu. Jadi giliran nanti hari Minggu seperti hari Minggu saat ini, tiba-tiba sudah tidak kelihatan, tidak mungkin anak sekolah minggu merantau. Jadi ketika mulai dari kecil mereka sudah dibentuk seperti itu, maka ya bagaimana mungkin mereka bisa menyaksikan iman mereka mengatakan mulai dari kecil sampai masa aku tua Tuhan adalah tempat topanganku, karena tidak dibiasakan dia di gereja mulai dari kecil. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui nats ini kita diajak kiranya kita tidak gampang berubah-ubah oleh permasalahan apapun, oleh karena pergumulan apapun. Biarlah iman kita terarah hanya kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu tidak pernah berubah. Yesus itu tidak pernah berubah. Dikatakan di Mazmur 13, di Ibrani 13 ayat 8, Tuhan Yesus Kristus yang kemarin, hari ini, dan besok adalah sama. Maka pergumulan kita, penderitaan kita, masalah kita boleh berubah-ubah, tapi tempat sandaran kita jangan pernah berubah. Keinginan kita boleh berubah-ubah, seruan kita tetaplah sama, yaitu menjadikan Tuhan adalah tempat kita berlindung dan pengharapan kita. Amang dan inang, kita boleh mengingat bagaimana Abraham yang dipanggil dari tanah Kanaan. Dia menghadapi problema yang selalu berubah-ubah. Dia orang berdosa, tapi satu hal yang boleh kita tiru dan contoh dari Abraham adalah walaupun dia kadang jatuh, walaupun kadang dia harus sepertinya meninggalkan Tuhan, sepertinya ditinggalkan Tuhan juga, karena setelah dipanggil janji Tuhan baru ditepati 10 tahun kemudian. Tapi satu hal amang dan inang, imannya tidak berubah. Ketika kita pada masa muda percaya pada Tuhan, ketika kita masa dewasa tetaplah percaya pada Tuhan. Secara khusus kepada remaja Naposo, banyaknya saat ini yang sedang kita hadapi. Cap maca gudang da bamang dot inang dagabi mualaf. Kita miris, bahkan rajin guru sekolah minggu, menikahnya dia berpindah agama. Itu miris. Nats hari ini Tuhan tidak pernah berubah, walau kita berubah sekalipun. Maka apa yang sedang kita hadapi saat ini, apa yang sedang kita kerjakan saat ini, tetaplah menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan sejati. Yesus Kristus adalah menjadi teladan kita saat menghadapi akan menghadapi penyaliban. Walaupun Yesus adalah Tuhan, tapi dia tetap berseru memohon kepada Tuhan. Dan kita juga diingatkan tetaplah berseru kepada Tuhan setiap saat. Sediakan waktu yang terbaik, waktu sebelum segala sesuatu dimulai. Firman Tuhan mengatakan di Markus 1, pada pagi-pagi benar Yesus pergi untuk menyepi, untuk berdoa kepada Allah. Yesus yang adalah anak Allah tetap berdoa dan berseru kepada Allah, apalagi kita manusia yang lemah dan gampang jatuh. Amang dan inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan lamol donuaeng porsea akan aposo. Anak-anak kita sekarang makin sulit percaya pada Tuhan, tetapi mereka gampang stres. Bahasa mal nasida porsea alanung adong gadget nagabi perlindunganna. Segala sesuatu kesulitan hidup tinggal searching. Segala sesuatu yang dibutuhkan tinggal searching.
malas mahalakin waeng mersaur tu gereja. Ala nunga adong TV di handphone. Ala nunga adong YouTube di handphone. Parjamita, utabo siap parjamita di gereja. Lebih nyaman, tidak harus mandi baru ke gereja. Alina murambung gilnuai. Karena beriman itu perlu perjuangan, bukan kemudahan. Iman bukan tentang kemudahan dan apa yang enak didengar. Karena terkadang iman itu dibentuk dari penderitaan dan dibentuk dari masa-masa sulit. Saya selalu ingatkan para guru malua untuk tetap membawa Alkitab. Jangan pakai handphone atau yang namanya handphone suci. Karena ternyata ketika kita membuka Alkitab Amang dan Inang, kita sedang diproses untuk sabar, mencari dan mencari. Ketekunan itu tidak sekali dilakukan, tetapi terus menerus. Iman itu harus terus menerus berkembang, tidak pernah mudah. Maka firman Tuhan hari ini, jangan pernah berubah iman dan kepercayaan kita, walau zaman berubah, walau teknik berubah, walau orang berubah, tapi iman kita jangan pernah berubah. Sehingga pada nantinya ketika kita sama-sama dimenangkan, kita boleh sama-sama menyaksikan, pada waktu aku masih bayi dalam kandungan, aku bertopang pada Tuhan. Dan ketika aku masih muda, aku bergantung pada Tuhan. Dan ketika aku tua, aku tetap berada di dalam Tuhan. Kita sama-sama dimenangkan di dalam Tuhan dan dikuatkan di dalam Tuhan. Amang dan Inang, secara khusus hari ini kita akan berdoa bersama-sama untuk menabur benih. Ini adalah cara gereja untuk mendampingi jemaat memulai segala usaha dengan doa, untuk menanam benih. Benih kita berbeda-beda. Benih adalah simbol dari apa yang harus kita tanam. Walaupun ini adalah ada cabai, tadi mungkin ada yang bilang di konsistori, kecil kali potku ya, malu aku bawanya katanya. Yang namanya benih tidak langsung berbuah dia kan Amang Inang. Benih itu dari hal yang kecil. Kita juga berdoa dari rancangan, dari rencana, dari pekerjaan, dari yang kecil kita bersama-sama mendoakan harapan kita di tahun ini itu semua berkembang dan berbuah. Dan ketika kita sedang capek-capeknya dan kemungkinan akan ada kegagalan, tapi di dalam kegagalan benih yang kita tanam dalam pekerjaan kita, rancangan usaha kita, marojol pe Amang dot Inang benih doi. Di rumah sakit pe Amang Inang benih doi. Alani rak martangia kita, anggiat mama sumasu madebata, disudi akana taula di bagasan sataunon, songodalan di debata manarihon parngeluatta. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih atas firman yang boleh kami dengar di hari ini. Tuhan adalah tempat perlindungan kami dan tidak akan pernah berubah dan tergantikan oleh apapun. Kiranya kami kuat untuk datang kepada Tuhan di tengah-tengah masalah yang sedang kami hadapi, dan pergumulan Tuhan akan menjadi benteng kami, tempat perlindungan kami. Walaupun banyak serangan Tuhan yang mungkin melemahkan iman kami, yang membuat kami jatuh, tapi ketika kami berlindung pada Tuhan, kami akan tetap kuat dan tetap memperoleh sukacita. Berkatilah semua jemaat-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam kerinduan mereka terhadap anak, terhadap pekerjaan, terhadap rumah tangga. Tuhan yang mencukupkan. Berkati jemaat-Mu yang berulang tahun di dalam minggu ini. Kiranya panjang umur, sukacita adalah pemberian Tuhan. Biarlah semua jemaat-Mu semakin bersyukur atas pemberian Tuhan. Kami juga bawakan kepada-Mu jemaat-Mu yang sedang berada di dalam kelemahan karena sakit yang mereka derita, baik yang dalam masa pemulihan, baik yang harus berkunjung ke rumah sakit untuk menerima pengobatan. Tuhan kiranya yang menguatkan iman mereka untuk tetap bersandar dan percaya, supaya mereka di dalam kelemahan Tuhan, mereka tetap kuat
mereka tetap memiliki pengharapan. Tuhan, kami juga bawakan kepadamu semua program yang akan berlangsung di sepanjang minggu ini, ibadah seminar, ibadah tengah minggu. Tuhanlah yang memberkati semua pelayan yang dipimpin oleh Amang Pendeta Rasul. Berkati kami semua Tuhan dalam kehidupan kami. Banyak hal yang menjadi pergumulan yang tidak bisa kami ungkapkan karena berat yang kami hadapi. Ajarlah kami untuk tetap berseru kepadamu Tuhan, supaya kami mampu menerima kelapangan hati dan tetap mampu berpengharapan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dan menyerahkan persembahan. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita persiapkan nyanyian kita. Kita akan memasuki ibadah tabur benih sambil nanti Amang dan Inang di doa syafaat kita boleh mengingat benih apa yang akan kita taburkan di tahun ini, baik melalui pekerjaan kita sebagai apapun, petani, ojol, di rumah sakit, di kantor, yang memiliki kontrakan atau pekerjaan yang lain. Kita boleh nanti mengingat ketika kita berdoa.
Marilah kita bernyanyi dari nomor 755 ayat 1 dan 2. Kasih setiamu tiada bertara, dikala suka atau duka pun. Kasih setiamu yang kau curahkan menyelamatkan seluruh hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, kasih setiamu tiada taranya. Yang ku perlukan selalu kau berikan. Besar setiamu kepadaku. Musim kering dan hujan bergantian, semesta alam yang kau ciptakan menjadi saksi kemuliaan Tuhan. Kasih setiamu tak bercela. Besar setiamu, besar setiamu, kasih setiamu tiada taranya. Yang ku perlukan selalu kau berikan. Besar setiamu kepadaku. Kita berdiri. Kita berdua sambil dan mengingat benih yang akan kita taburkan di dalam tahun ini. Allah Bapa yang kami puji dan sembah dalam diri Yesus Kristus, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu membawa hidup kami dan membawa bekal hidup kami yang akan kami pakai dalam kebutuhan sehari-hari melalui benih yang saat ini akan kami taburkan. Tuhan kiranya memberkati semua benih yang kami bawa, baik tanaman, baik pekerjaan, baik proposal, baik juga Tuhan berbagai bidang pekerjaan yang sedang digeluti oleh jemaat-Mu dalam kesehatan, pemerintahan, dalam pendidikan, dalam usaha-usaha mandiri. Mungkin ada yang di bengkel, di ojol, mungkin ada yang menjadi guru, dokter, perawat, atau di instansi-instansi pemerintahan. Kami mohon kepadamu Tuhan, Tuhanlah yang memberkati ini semua, supaya berkembang dan berbuah. Dengan demikian kami boleh Tuhan bersukacita, dan kami menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang membantu pertumbuhannya, dan hanya Tuhanlah yang memberikan buahnya, sehingga kami boleh berlanjut dalam kehidupan kami, karena kami sudah memperoleh bekal dan pemeliharaan melalui hasil usaha kami.
Berkati Tuhan semua jemaat-Mu. Jika di dalam berbagai hal menjadi takut karena mereka pernah jatuh atau mungkin pernah gagal dalam usaha mereka, tetapi Tuhanlah yang menjadi benteng pertahanan kami, tempat kami berlindung saat tidak ada yang tidak ada yang dapat menolong kami. Kami yakin dan percaya sebagai tempat perlindungan Tuhan akan memberikan perlindungan yang tepat waktunya dan sesuai dengan kebutuhan kami. Berkatilah tangan semua jemaat-Mu Tuhan, berkati hati, pikiran mereka dalam mengusahakan semua usaha mereka. Terima kasih Tuhan, kepadamu kami mohon dan kepadamu kami berharap penuh atas pekerjaan semua jemaat-Mu sepanjang tahun ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita boleh duduk. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, hari ini kita akan mengadakan ibadat tabur benih, mengingatkan kita bahwa yang kita kerjakan bukan karena kekuatan kita sehingga semua berhasil. Karena itu marilah kita datang ke hadapan Allah, menyerahkan diri kita saat akan melakukan pekerjaan. Kiranya Allah menyertai, menolong, memberi bantuan dan memberkati yang kita kerjakan. Kita bernyanyi. Manusia berusaha dan menabur benih, berhasil atau tidak, Tuhan yang memberi. Air hujan panas hari dan musim pun diberi, semuanya ditentukan Sang Bapa Surgawi. Hanya Allah Bapa beri anugerah, percaya saja padanya dan puji namanya. Orang Batak memiliki harapan dalam ungkapan aduhur martutu di atas nipur batua, saya sinur mana pinahan gabe naniula, tupahan ya mata debatana martua. Habang abaroba songgop tuhau sitorop, debatana martua luhut mahita di parorot. Kita akan mendengar firman Tuhan menyempurnakan dan teratur segala sesuatunya yang menguatkan kita untuk menaburkan benih. Beragam yang akan kita kerjakan. Sebagian ada tanaman yang kelihatan dan dipegang, dan ada yang tidak kelihatan dan tidak bisa dipegang. Sebagian ada berupa rencana yang boleh kita tuliskan dalam kertas. Ada media online, modal dan tenaga yang telah kita persiapkan untuk mengembangkannya dalam setahun ini. Inilah benih yang akan kita tabur. Demikianlah firman Tuhan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Karena itu marilah kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita berdiri. Kita telah membawa ragam benih yang akan kita tabur sesuai dengan pekerjaan kita masing-masing. Satu inti dari benih ini adalah menjadi bekal untuk ditabur, supaya tumbuh dan berkembang, berbuah pada waktunya,
pada waktunya akan dipanen menjadi bekal hidup, supaya benih tumbuh dan pada waktunya panen. Itu adalah karena pemeliharaan dan berkat Tuhan. Karena itu, marilah kita serahkan semua benih ini kepada Tuhan. Kita meminta berkat supaya ini menjadi bertumbuh setelah kita tabur. Bertekunlah mengerjakannya, memeliharanya, dan berharap pada Tuhan akan memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Firman-Mu yang kudus yang mengatakan, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Jika Tuhan memperbolehkan kami melanjutkan pekerjaan kami di ladang, berangkatlah kami di dalam iman dan pengharapan yang teguh. Berkatilah kami dalam mengerjakannya dan berkati pekerjaan kami. Dengan anugerah Allah Bapa, Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, saya menyatakan kepada kamu, percayalah pada Tuhan, kelolalah tanahmu. Pertolongan kita datang dari Allah Pencipta langit dan bumi. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau yang empunya langit dan bumi beserta isinya, tangan-Mu yang menciptakannya, dan Engkaulah yang memberikan kehidupan bagi semuanya. Kami berkumpul di sini dan memohon padamu, kiranya kasih-Mu yang mengatasi segenap kekurangan kami. Kami memohon dari segenap hati, agar Tuhan mengasihi kami. Berilah hujan dan sinar matahari pada waktunya, yang menjadikan kesuburan dan menghasilkan panen yang baik untuk bekal kami sehari-hari. Kiranya Engkau menyatakan kasih-Mu, agar kami tahu mengucapkan terima kasih dan memuji-Mu, memuji nama-Mu yang kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi, hai jiwaku bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Allah yang Esa, karena kasih rahmat-Nya Kau
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita.